الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال أيضا اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم Al-ayah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat potensi hidup, hingga nikmat kita bisa menjalani bulan yang penuh barakah ini, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat serta salam selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengannya lah kaum jahiliyah, kaum yang tidak tahu tauhid Islam bisa mengenalnya. Allah Subhanahu wa taala mengutusnya untuk menyebarkan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah berada di bulan suci Ramadan, dan ini adalah bulan yang penuh berkah untuk kita melakukan seluruh amal-amal kebaikan, amal fardiyah yang bersifat personal, atau amal jamaiyah, atau yang bersifat komunitas atau berkelompok. Semoga kita dimudahkan untuk menjalankan ketaatan, dan semoga kita diterima di sisi Allah sebagai hamba-hamba Allah yang berusaha untuk menuju generasi muttaqin, hamba Allah yang penuh dengan ketakwaan. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan telah fikrul Islam berkenaan dengan Islam. Islam adalah metode unik dalam mengarungi kehidupan. Islam sebagai way of life, jalan kehidupan, jalan hidup yang dia bersifat unik atau khusus, khas, tidak ada duanya. Hal itu karena Islam memberikan pengaturan kepada para pemeluknya, dan itu wajib dilaksanakan oleh para pemeluknya sehingga para pemeluknya lurus di dalam Islam, tidak berubah, tidak berganti, dan konsisten menjalankannya. Bahkan Islam menuntut agar setiap individu, bahkan masyarakat Islam itu memiliki kepribadian tersendiri, kepribadian yang punya corak tersendiri, yang dia tidak pantas untuk dimasuki oleh kepribadian yang lain, atau ada unsur-unsur yang memasuki kepribadian tersebut. Kepribadian di sini adalah elemen dari sikap dan pola pikir seorang muslim. Ketika dia memegang Islam, maka Islam ini dijadikan kepribadian. Kepribadian ini adalah gambarannya berupa sikap Islami dan pola pikir Islam. Dan ketika semua ini sudah terwujudkan menjadi sebuah kepribadian Islam yang sempurna, maka tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan dalam diri seorang muslim, melainkan semuanya itu ingin diarahkan kepada jalan hidupnya, yaitu Islam. Masya Allah, sahabat sekalian, ini sebuah keunikan yang begitu nyata, yang hanya dimiliki oleh Islam. Islam mewajibkan hambanya, mewajibkan para pemeluknya untuk hanya taat patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, untuk selalu menjalankan syariat-syariatnya,
Sehingga seorang muslim sejati, dia tidak akan ada rasa cinta kecuali hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku dijadikannya kecintaan daripada, lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, bahkan kaum muslimin seluruhnya. Masya Allah, berbeda dengan agama yang lain, berbeda dengan pemahaman yang lain, berbeda dengan metode hidup yang lain. Kita dalam mengarungi lautan ini khusus, tidak bisa kita mencampur adukan. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Tidak bisa kita mencampur adukan antara kebenaran Islam dengan kebatilan selain Islam. Inilah sejatinya Islam yang diemban oleh seorang muslim, yaitu dia menjadi kepribadian yang bersifat unik, tersendiri, khusus, yang terpancar dalam aktivitas, sikap, dan pola pikir seorang muslim. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam memberikan serangkaian pemahaman kepada para pemeluknya, sehingga pemahaman ini bisa menjadi satu persepsi yang bersifat independen dan khusus hanya dimiliki oleh seorang muslim. Pemahaman ini merupakan garis besar dalam menilai sesuatu hal. Bahkan pemahaman ini bisa kita gali dan menjadi solusi atas problematika kehidupan. Apapun itu. Apakah dari hal urusan pribadi, atau dari urusan masyarakat, bahkan dari urusan negara, atau dari urusan yang di kamar mandi sampai urusan membangun sebuah negara. Ini sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Islam ini bersifat sempurna. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini aku telah sempurnakan Islam sebagai agama kalian. Telah aku cukupkan nikmat dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Islam bukan hanya mengatur masalah fardiyah personal, bukan mengatur saja dalam urusan yang bersifat parsial, tapi komprehensif, lebih luas lagi. Bahkan seluruh aktivitas itu diatur oleh Islam. Maka seorang muslim itu akan memiliki kaidah fikriyah, yaitu kaidah berpikir dalam menentukan suatu hal, yang dari kaidah ini segala fikriyah furu'iyah, yaitu cabang-cabang pemikiran, akan dikembalikan kepada kaidah fikriyah. Dalam menentukan suatu nilai, dalam menentukan suatu hukum, baik yang bersifat pemahaman akidah atau pemahaman syariah, yaitu aktivitas-aktivitas sosial dan aktivitas-aktivitas fisik, maka Islam sudah mengaturnya. Dan seorang muslim ketika sudah memiliki kaidah fikriyah ini, dia akan dengan mudah dan terarah selalu berada dalam koridor-koridor Islam. Misalkan ada pemahaman tertentu, yang pemahaman ini baru, maka seorang muslim akan melihat, merujuk kepada
Al-Quran As-Sunnah melalui proses ijtihad yang sudah dilakukan oleh mujtahid terdahulu, yang semuanya sudah bisa diambil, bisa dikiaskan, bisa dijadikan sebagai rujukan, lalu dihukumilah suatu perkara itu, suatu pemahaman itu dengan benar. Ini hanya ada dalam Islam, sahabat. Ini spesial hanya ada di dalam Islam. Dan sebetulnya kaum muslimin harus memiliki ini. Jadi ketika dia mendapati suatu hal yang baru, dia tidak akan tersesat, dia tidak akan salah langkah, karena dia sudah memiliki buku-buku atau peraturan-peraturan hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya. Yang ini tinggal digali lagi oleh para mujtahid, lalu oleh orang-orang yang lemah dalam urusan berijtihad, mereka taklid kepada pemahaman ini. Bahkan dalam urusan akidah, mereka tidak perlu taklid, bahkan tidak boleh taklid dalam urusan akidah usul. Mereka hanya perlu dibimbing untuk lurus, untuk tegak di dalam akidah Islam saja. 100% akidah Islam, sehingga dia bisa menilai pemahaman yang masuk dari luar, dari Gharbiyah, dari asing, bisa ditangkal, bisa diprotek, bisa tidak masuk terhadap benaknya. Misalkan contoh besar adalah ketika ada pemahaman liberalisme, ada pemahaman pluralisme, ada pemahaman kapitalisme. Seorang muslim menghadapi pemahaman-pemahaman seperti itu, sebetulnya itu hal yang mudah, tentu dibarengi dengan bimbingan oleh orang-orang yang mengerti masalah itu. Misalkan liberalisme, Islam menjelaskan bahwa agama itu mengatur kehidupan. Tidak boleh seorang hamba seenaknya menjalani kehidupan. Tidak boleh seorang hamba hanya mengikuti hawa nafsunya, atau hanya berdasarkan tafsiran pribadinya yang tidak berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka liberalisme ini akan tertangkal, akan tertahan, dan tidak bisa memasuki benak kaum muslimin, yang justru hari ini begitu marak terjadi doktrin-doktrin pemahaman luar terhadap Islam. Maka dengan solusi Islam dikembalikan kepada benak kaum muslimin, inilah yang bisa menangkal pemahaman-pemahaman baru yang justru keluar dari Islam agar tidak masuk di dalam benak-benak kaum muslimin. Sahabat rahimakumullah, Islam memiliki batasan di dalam penggunaan akal, di dalam penggunaan proses berpikir. Namun Islam tidak mengekang akal sampai akal ini mati kutu dan tidak bisa dibergerakkan karena doktrin-doktrin saja. Tidak seperti itu. Islam memberikan akal porsi untuk menjadi alat dalam keimanan, menjadi alat dalam menghukumi sesuatu. Karena akal menurut Islam adalah proses berpikir dari fakta yang diindra lalu diproses di otak, dan di sana ada maklumat-maklumat sabiqah, yang maklumat-maklumat sabiqah ini diisi oleh Islam, maka penilaiannya pun akan bergantung kepada Islam. Namun tentu ketika maklumat-maklumat sabiqah ini diisi oleh pemahaman-pemahaman Gharbiyah, pemahaman-pemahaman barat, ini tidak layak untuk digunakan dan justru harus dibersihkan dengan pemahaman-pemahaman Islam. Misalkan kaum muslimin hari ini terlalu fanatik dengan filsafat-filsafat barat, maka sejatinya dia harus kembali kepada pemahaman-pemahaman dasar Islam.
kaidah fikriyah Islam yang justru bertolak belakang dengan filsafat-filsafat barat, bahkan Yunani. Dan tidak boleh mendewakan akal sehingga akal dijadikan sebagai rujukan hukum, sumber peraturan. Tidak boleh seperti itu. Begitupun dengan tingkah laku. Pandangan Islam terhadap tingkah laku itu bersifat khusus. Islam memberikan batasan-batasan, namun Islam tidak mengekang begitu erat. Islam membatasinya, yaitu agar perbuatan tidak terlampau batas dan agar perbuatan itu sesuai dengan syariah Islam. Karena hukum asal perbuatan itu adalah at-taqayyud bi ahkami syar'i, terikat dengan hukum syara'. Masya Allah, agama Islam begitu sempurna, kawan, begitu indah, begitu harmoni, sehingga urusan-urusan yang bersifat ya mungkin sepele bagi sebagian orang itu justru diatur oleh Islam. Hal itu semata-mata agar seorang muslim berjalan lurus di dalam koridor kaidah yang sudah digariskan oleh Islam. Jadi dalam melakukan perbuatan itu Islam sudah memberikan batasan, mana yang halal, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah, mana yang sunnah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hal ini sejalan dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul. Atau firman Allah Ta'ala yang lain, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu rahmatnya tergambar di dalam aktivitas yang akan kita lakukan. Aktivitas yang akan kita lakukan ketika sesuai dengan syariah, maka akan mendatangkan maslahah. Sedangkan ketika kita jauh daripada syariah, akan mendatangkan mafsadah, kerusakan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dari pemahaman ini, maka kita bisa ambil kesimpulan, seorang muslim itu pasti ketika dia sudah mengemban pemikiran Islam, pemahaman khas, pemahaman unik yang menjadi metode dalam mengarungi kehidupannya, dia akan optimis, akan serius, akan realistis, dan akan proporsionalis dalam melakukan seluruh aspek kehidupan. Misalkan dalam urusan-urusan dunia, seorang muslim itu sejatinya urusan akhirat lebih diutamakan. Akhirat itu menjadi tujuan utama seorang muslim. Bahkan tidak ada yang menjadi tujuan kecuali hanya akhirat. Tapi ketika menapaki kehidupan, maka Islam sudah memberikan aturan. Silakan mengarungi kehidupan, tapi kehidupan ini harus sesuai dengan syariah Islam. Allahu Akbar. Fala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu lupakan bagianmu dari dunia. Maksudnya ini adalah ketika kita fokus kepada akhirat, maka dunia ini adalah ladang untuk kita bisa mendapatkan pahala-pahala, bisa mendapatkan ketakwaan yang itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ganjaran keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pemahaman khusus yang hanya dimiliki oleh Islam. Sebagai contoh kasus, Islam mengatur perdagangan, sebagaimana Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah berupa sholat, ibadah sholat. Dan itu dirinci.
perdagangan sesuai Islam itu seperti apa? Dirinci. Sebagaimana sebagaimana fikih Islam di dalam sholat. Allahu Akbar walillahil hamd. Misalkan lagi dalam hubungan politik, Islam mengatur sebagaimana Islam mengatur fikih thaharah. Islam juga mengatur masalah bermasyarakat, dari urusan muamalah sampai urusan jinayah, hudud, pemberian hukum kepada para pelaku kriminal. Islam mengatur sebagaimana Islam mengatur haji, dan Islam menjelaskannya sebagaimana menjelaskan adanya siksa neraka dan ada kenikmatan surga. Masya Allah. Jadi kehidupan duniawi seorang muslim itu tidak terlepas dari ukhrawi. Hubungan dengan sesama manusianya itu diatur juga sebagaimana hubungan bersama Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Dan ingat, pemahaman seorang muslim itu bersifat unik karena dia melakukan suatu perkara itu semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman sejati dari seorang muslim. Ketika dia melihat suatu perkara, maka dia akan menghukumi dengan hukum syariah dan tujuannya hanyalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita rasakan dalam akhir-akhir ini. Misalkan ada orang yang ingin melakukan amalan-amalan kebaikan kepada sesama atau amalan-amalan sosial, maka seorang muslim itu berbeda dengan yang lain. Dia melihat fenomena saling menolong di antara kaum muslimin itu bukan sebatas cari sensasi, bukan juga sebatas ingin dinilai oleh manusia. Bahkan itu sesuatu yang salah. Tujuan yang harus dia arahkan adalah dia memang ingin ridho Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, liwajhil karim. Dan inilah yang membedakan antara seorang muslim dan bukan muslim. Dan dengan inilah muslim diberikan ganjaran pahala. Karena hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niat, dan sesungguhnya yang diniatkannya itu akanlah menjadi sebuah hasil. Hasilnya itu akan sesuai dengan niatnya. Maka ketika kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menjadi sesuatu yang khusus, istimewa, spesial, dan kita juga akan diberikan ganjaran Allah Subhanahu wa taala berupa ridha Allah Subhanahu wa taala, berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan ketika kita tidak sesuai dengan pemahaman keislaman, ini adalah konsekuensi dari keimanan bahwa kita akan diberikan sanksi-sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita tidak sesuai menjalani kehidupan, maka konsekuensinya adalah kita akan menerima sanksi di dunia atau dan di akhirat. Misal, ada seorang orang tua, dia sibuk dengan kehidupan dunia, dia lupa mana yang halal dan yang haram, sehingga beliau mencicipi riba, menjadikan kehidupannya penuh dengan ribawi. Yang terjadi mungkin di satu sisi dia akan kaya raya, tapi di sisi yang lain hidupnya tidak akan tenang, hidupnya tidak akan berkah. Karena itulah efek dari tidak sesuainya dengan syariah. Dan itulah efek
karena tidak sesuai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi mungkin di dalam kehidupannya penuh dengan kekayaan, bergelimang harta, tapi anaknya, keluarganya ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Atau mungkin ada seseorang yang dia berlaku aniaya, berlaku zalim kepada sesama. Bisa jadi di dalam kehidupan sehari-harinya dia merasakan kenikmatan karena sudah mengambil hak sesama muslim, bahkan orang kafir yang tidak punya masalah dengannya. Ini secara hukum syara, maka ini sesuatu yang batil. Oleh karena itu akan mendapatkan konsekuensi ganjaran. Ganjarannya adalah dosa yang mungkin di dunia tidak diberikan, tapi di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman yang berat baginya. Na'udzubillah. Ini sudah menjadi paket ketika seseorang meyakini Islam. Ketika dia sesuai dengan Islam, maka ganjarannya adalah pahala. Walaupun itu hanya amalan yang kecil dan pahalanya itu bisa jadi besar. Tapi ketika dia beramal maksiyah, beramal munkar, beramal yang justru keluar daripada agama Islam, maka ganjarannya dosa, bahkan bisa jadi membuatnya masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Teman-teman, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pemahaman Islam. Pemahaman Islam bersifat unik karena dia menyendiri, membahas tentang hubungan bersama Allah Subhanahu wa taala, hubungan ibadah, hubungan akidah yang itu terpancar dengan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga mengatur hubungan dengan dirinya sendiri, akhlak, pakaian, minuman, dan sebagainya. Atau justru mengatur hubungan dengan sesama, masalah sosial, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pengaturan umat yaitu politik, bahkan masalah bernegara. Masya Allah, Islam memberikan ini karena bukti bahwa Islam itu sempurna. Dan Allah memberikan ini karena bukti bahwa Allah itu tidaklah zalim, memberikan peraturan kepada manusia untuk mengarahkan manusia kepada jalan yang hak. Dan Nabi Muhammad SAW diutus kepada kita untuk mengarahkan ini adalah semata-mata memberikan rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi seorang muslim, bukan hanya bagi muslim saja, tapi ini juga bisa tercurah, bisa terberikan kepada orang-orang yang bukan Islam, yaitu tergambar dari apa yang dilakukan oleh seorang muslimnya. Ketika muslimnya ini sesuai dengan koridor-koridor Islam, maka dia akan memancarkan cahaya-cahaya kerahmatan Islam yang itu akan terkena, akan mengena kepada kemaslahatan-kemaslahatan orang-orang di luar Islam. Allahu Akbar. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menarik benang merah bahwa Islam ini agama yang unik, betul-betul unik, betul-betul khas sebagai metode hidup, sebagai jalan hidup, way of life. Oleh karena itu, ketika ada orang yang menyamakan Islam dengan agama yang lain, ini tentu sesuatu yang batil, sebuah pemikiran yang batil, karena sejatinya Islam itu tidak hanya membahas tentang ritual belaka, tapi Islam juga mengatur hubungan sosial. Maka sebagai seorang muslim, sudah selayaknya dan sepatutnya bagi kita
untuk berada di dalam koridor-koridor ini, pemahaman-pemahaman ini, yaitu kita meyakini bahwa Islam mengatur hubungan dengan Sang Pencipta, mengatur hubungan dengan sesama, dan mengatur hubungan dengan diri pribadi. Dan ini semua akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ma'ruf akan diberikan pahala, ketika munkar akan diberikan dosa. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.